Sempat bungkam Peggy Setiawan saat berontak, dua polisi ini berakhir baik. Akhirnya terjawab sudah balasan dari polisi yang bungkam Peggy Setiawan saat konferensi pers di Polda Jabar. Saking takutnya, Peggy Setiawan bahkan sampai menulis pesan terakhir usai nekat berontak saat konferensi pers di Polda Jabar. Diketahui bahwa Peggy Setiawan mendadak berontak saat konferensi pers soal tersangka kasus Vina di Polda Jabar pada Minggu tanggal 25 Mei tahun 2024. Saat itu Peggy Setiawan dijaga dua polisi. Satu bertubuh gempal memakai kacamata. Satunya lagi lelaki berjanggut. Selama Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas dan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan menjelaskan, dua polisi tersebut secara ketat menjaga Peggy Setiawan. Peggy Setiawan mengaku tak mengenal dua polisi tersebut. "Saya kurang ingat sih," kata Peggy Setiawan di Diskursus.net. Dia tak ingat apakah dua polisi itu ikut menangkapnya di Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2024 atau tidak. "Penangkapan juga kan mata ditutup. Diseret dari rumah si nenek itu juga ditutup mata saya jadi gak sempat lihat," kata Peggy Setiawan. Sampai kemudian Peggy Setiawan berontak, berteriak membantah tuduhan Polda Jabar. Peggy Setiawan secara tegas membantah telah terlibat kasus Vina Cirebon. Hanya saja, selama bicara dua polisi terus berusaha membungkam Peggy Setiawan menggunakan tangannya. Bahkan dua polisi ini langsung membawa pergi Peggy Setiawan dari hadapan awak media. "Di konferensi pers ada orang itu, mereka juga ikut seret saya pas mau ngomong," kata Peggy Setiawan. Setelah berontak, Peggy Setiawan sempat takut dan gemetar. "Setelah itu saya sempat agak gemetar karena saya tahu resikonya. Saya udah pasrah," kata Peggy Setiawan. Bahkan Peggy Setiawan sampai menulis pesan terakhir karena takut pada polisi di Polda Jabar atas tindakannya saat konferensi pers. "Misal hari ini saya udah gak ada, saya sempat nulis pesan, 'Bu, kalau saya gak ada tolong sampaikan ke semua bahwa penegakan hukum itu benar gak adil,' kata Peggy Setiawan. Pesan itu dikirim ke pengacaranya, Sugianti Iriani untuk disampaikan pada ibunya, Kartini. Namun ternyata balasan dua polisi yang bungkam itu justru di luar ekspektasi Peggy Setiawan. Dua polisi yang membungkam itu justru bersikap ramah pada Peggy Setiawan. Malah yang bawa bilang secara halus, "Kamu mah gitu padahal kamu punya kesempatan ngomong nanti," kata Peggy Setiawan menirukan ucapan dua polisi yang membungkam saat konferensi pers. Namun Peggy Setiawan tetap melawan. "Gak bisa gitu Pak, orang saya gak salah malah dituduh begitu Bapak aja kalau digituin giman." "Ah kamu mah udah masuk-masuk," kata Peggy Setiawan. Selama pemeriksaan Peggy Setiawan mengaku memang selalu melawan tuduhan penyidik Polda Jabar. Diketahui bahwa penyidik Polda Jabar menuduh Peggy Setiawan sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Peggy Setiawan dituduh memperkosa, membunuh hingga merencanakan kasus Vina Cirebon. Namun selama diperiksa, Peggy Setiawan selalu membantah penyidik Polda Jabar. Malahan menurut Peggy Setiawan, penyidik kasus Vina sampai kesal dan jengkel padanya. "Mungkin mereka jengkel atau kesal," kata Peggy Setiawan. Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, dua nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Peggy Cianjur dan Peggy Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon.
Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai AF dan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Peggy Setiawan diperkirakan 80% bakal menang melawan Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan. Hal itu disampaikan oleh pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan bakal diumumkan putusan dia pada Senin 8 Juli 2024. Pada sidang itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membawa 4 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Sementara Polda Jabar hanya akan membawa 1 saksi ahli. Pakar studi kepolisian Unpad Muradi mengatakan peluang kemenangan Polda Jabar sangat kecil. Sementara itu tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih bersikukuh pada 2 hal, yakni lokus dan belum pernah dipanggil sejak 2024. Muradi juga mengatakan bahwa tim kuasa hukum Peggy memang lebih unggul dibandingkan Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan. Sedada, pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho juga meyakini Peggy Setiawan akan memenangkan pra-peradilan. Bahkan ia menyebut peluang Peggy Setiawan menang dalam pra-peradilan yakni 80%. Perkiraan itu muncul lantaran bukti yang dimiliki Polda Jabar masih kurang. Ia juga berharap agar Hakim Eman Sulaiman tidak galau dalam membuat putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan, Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Peggy Cianjur, ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menjadi penentu nasib Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Hakim Eman Sulaiman bakal menentukan Peggy Setiawan akan lanjut dalam perkara kasus pembunuhan Vina atau tidak. Terpisah, salah satu orang dekat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai prediksi putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sosok tersebut merupakan penasihat ahli Kapolri yakni Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengurai analisanya jelang sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi. Saya melihat putusan ini nanti bagaimana itu nanti tertuang kepada Bapak Hakim.
Bapak hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, katanya seperti dilansir dari salah satu TV swasta, Minggu, 7 Juli 2024. Menurutnya, dalam sidang yang digelar selama sepekan ini penyidik Polda Jabar telah menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan di muka sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan dalam sidang pra-peradilan. Soal kuasa hukum Peggy yang menyebut kliennya korban salah tangkap dan cacat prosedur, mantan Pati Polri ini juga menyebut jika majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dalil yang diuraikan kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun, hakim hanya akan menilai penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jabar apakah sesuai prosedur atau tidak. Status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Peggy tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Peggy langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Peggy. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim.